Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa yunadawna, kemudian summa yunaduna, kemudian mereka malaikat itu berseru, aina fir'aunu, mana itu Fir'aun? Fayatuna bihi ala ra'sihi tajun minan nar, maka mereka malaikat mendatangkan dengan Fir'aun ala ra'sihi tajun minan nari, di atas kepalanya Fir'aun itu ada mahkota dari api. Fajtami'u indahul jabbaruna wal mutakabbiruna, maka berkumpul di sisi Fir'aun oleh orang-orang yang durjana, wal mutakabbiruna, dan orang-orang yang sombong. Wa fir'aunu quddamahum, adapun Fir'aun di depan mereka, yusaquna ila jahannama, dihalau, digiring menuju neraka jahannam. Ketemu semuanya. Summa yunadawna aina Qabil ibn Adam, kemudian mereka berseru, mana Qabil bin Adam alaihissalam. Fayatuna bihi, maka mereka mendatangkan dengan Qabil. Wa ala unuqihi salasilu minan nar, dan di atas kepalanya itu ada rantai dari api. Wa ala rijlaihi aglalun minan nar, dan di atas dua kakinya itu ada belenggu daripada api. Fayajtami'u indahu jami'ul husadi wal qatilina zulman, maka berkumpul di sisi Qabil oleh seluruh orang-orang yang pendengki dan orang yang membunuh dengan zalim. Wa qabilu quddamahum, adapun Qabil yaitu di depan mereka, yusaquna ila jahannam, digiring ke neraka jahannam. Summa yunadi aina Ka'b bin al-Ashraf, kemudian Allah berseru, mana Ka'ab bin Ashraf, Rasul Yahudi, rajanya orang Yahudi, pimpinan orang Yahudi. Wa ya'tuna bihi, dan mereka malaikat mendatangkan dengan Ka'ab bin Ashraf. Wa ala yadihi aglalun minan nar, dan di atas tangannya ada belenggu dari api. Fa yajtami'u indahu satiruna lil haqqi, maka berkumpul di sisi Ka'ab bin Ashraf oleh orang-orang yang menutupi bagi kebenaran. Wa Ka'b bin al-Ashrafi quddamahum, sedangkan Ka'ab bin Ashraf di depan mereka, yusaquna ila jahannam, dihalau ke neraka jahannam. Summa yunadawna, kemudian mereka diserukan, aina Abu Jahl bin Hisham, mana Abu Jahal, Amr bin Hisham. Wa ya'tuna bihi, mereka mendatangkan dengan Abu Jahal. Fa yajtami'u indahu kullu man lam yu'min bir rusul, maka berkumpul di sisi Abu Jahal oleh tiap-tiap orang yang tidak beriman kepada para rasul. Walam yusaddiq bihim, dan tidak membenarkan kepada para rasul. Wa Abu Jahlin quddamahum, adapun Abu Jahal di depan mereka, yusaquna ila jahannam, dihalau, digiring ke neraka jahannam. Summa yunadawna, kemudian mereka diserukan, ainal Walid bin al-Mughirah, mana Walid bin Mughirah. Fayatuna bihi, maka mereka mendatangkan malaikat dengan Walid. Fayajtami'u indahul muhtaqiruna lil fuqara, maka berkumpul di sisi Walid oleh orang-orang yang tukang menghina bagi orang miskin. Wal Walidu quddamahum, sedangkan Walid bin Mughirah di depan mereka, yusaquna ilan nar, digiring ke neraka. Summa yunaduna, kemudian mereka diserukan, aina Imru'ul Qais, mana Imru'ul Qais. Wa ya'tuna bihi muswaddal wajhi, mereka malaikat mendatangkan dengan Imru'ul Qais padahal hitam wajahnya. Fa yajtami'u indahu syu'ara, maka berkumpul di sisi Imru'ul Qais oleh para tukang-tukang nyanyi. Wa Imru'ul Qais quddamahum, dan Imru'ul Qais itu di depan mereka,
yusaquna ila nar, dihalau mereka ke neraka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, yawma nad'u kulla unasin bi imamihim, pada hari itu kami serukan tiap-tiap orang dengan imamnya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Jamaah sekalian yang mulia, kajian tafsir Yasin masih berbicara tentang ayat fal yauma la tuzlamu nafsun an nafsin syai'a wa la tujzauna illa bima kuntum ta'malun. Pada hari itu, hari kiamat, tidak ada yang la tuzlamu nafsun an nafsin syai'a, tidak dizalimi satu jiwa dari jiwa yang lain barang sedikit pun. Semua kezaliman balik kepada yang berbuat zalim. Semuanya bakal dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Ada orang yang masuk neraka berkata, ya ini udah pantas saya masuk neraka. Yang masuk neraka udah pantas masuk neraka. Begitu. Yang masuk surga juga menerima dengan segala kebaikan-kebaikannya. Ini pada dipanggilin nanti pada hari akhirat oleh Allah. Sebab nanti seperti dalam firman yang lain, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, pada hari kiamat itu setiap orang bakal dipanggil mengikuti siapa yang dicintainya. Ngikut siapa? Siapa ikut siapa? Tergantung demennya. Di dunia demennya apa? Begitu, demennya dahsyat, ya ama barang ama kelompok dahsyat, begitu. Tergantung demen ama Nabi, kumpul ama Nabi. Orang yang pernah di dunianya itu teraniaya kayak Imam Husain terbunuh, padahal dia tidak bersalah. Dia berkumpul bersama Imam Husain yang terbunuh dan tidak bersalah. Tergantung. Orang yang dermawan bareng sama Sayyidina Utsman bin Affan, tergantung. Habis itu kemarinnya cerita itu kita melanjutkan bahwa semuanya dipanggilin oleh Allah. Makanya merugi kalau orang itu tidak ibadah. Sebab tidak ada yang tidak dipanggil oleh Allah. Semuanya bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kita punya anak lima anak kita. 5. Banyak apa dikit? Hah? Banyak, karena yang jawab baru 4. Banyak. Yang pertama jadi sarjana, baru selamatan, meninggal dunia. Yang nomor 2 baru lulus wisuda, meninggal dunia. Nomor 3 juga begitu lagi, baru lulus, baru ngelamar kerja, katanya diterima, belum masuk, meninggal dunia. Yang nomor 4 begitu, meninggal dunia, belum mendapatkan hasil, belum melihat manfaatnya anak, baru kelar bayar sekolah, mati anaknya. Tinggal atu anak yang nomor 5 hidup, baru juga SMA. Kira-kira yang hidup nih dijagain atau ditelantarin? Kenapa emang? Anak semata wayang. Emang wayang matanya ada berapa? Wayang. Pernah nonton wayang enggak? Ada berapa matanya?
Satu, makanya dikata anak semata wayang. Wayang matanya berapa? Satu. Gitu. Kalau dua bohong kalau punya anak semata wayang. Satu. Wayang pematanya tuh. Tinggalan tuh anaknya. Maka dirawat, diasuh, dididik, dijaga dengan benar. Jangan sampai kayak anak-anak yang sudah pada meninggal. Ini dijaga benar. Yang kayak begini, itu namanya orang baik yang kayak begitu. Begitu kita yang malam hari ini umurnya 50, ada yang 40, ada yang 60 malam ini. Itu umur yang kelewat-lewat tuh kayak anak nomor 1, 2, 3, 4 orang itu. Udah, kalau kita kata ya umur yang dulu-dulu banyak yang sia-sia, nggak perlu ditangisi, udah mati, udah kelewat. Yang ada aja dijaga. Itu kayak anak nomor 5, dirawat dengan baik supaya kita meninggalnya bersama kelompok orang-orang baik, dijaga. Sebab mau tidak mau umur yang ada tidak dijaga, sebuah kerugian yang muncul sama kita. Sebab orang yang mati itu disebut juga meninggal dunia. Meninggal dunia itu orang kampung sebut kembali kepada Allah, pulang kepada Allah, telah berpulang ke rahmatullah. Jadi telah berpulang kepada Allah. Kenapa orang yang mati itu dikata berpulang kepada Allah? Sebab tugasnya dia di dunia udah habis. Tugasnya dia di dunia udah habis. Mau dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Alangkah malunya kita kalau sampai ketika kita berpulang kepada Allah, catatan-catatan harian kita penuh dengan kemaksiatan. Merugi kita kalau sampai pulang kepada Allah isinya dosa demi dosa. Sebab nanti bakal berkumpul tergantung kita kelompok di mana. Kebaikannya ya lebih banyak mana, keburukannya ibarat buruk walayyadubillah lebih banyak di bagian apa. Kalau kita orang sombong, sumayunaduna aina Fir'aun, Allah panggil Fir'aun, mana Fir'aun? Fir'aun itu Walid bin Mus'ab nama aslinya. Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu bukan nama, tapi gelar. Raja di Persia namanya Kisra. Raja di Romawi namanya Kaisar. Seperti di Jepang, Kaisar. Raja di Najasyi di Ethiopia, di Habasya, Al-Habsi itu di Habasya, di Ethiopia namanya Najasyi gelarnya. Raja di Yaman namanya Tuba gelarnya. Raja di Mesir sebelum Nabi Musa ada, di zaman Nabi Yakub namanya Aziz. Makanya dalam Al-Quran wa qalatim ro'atul azizi, berkata istrinya Aziz. Aziz itu nama raja di Mesir. Habis ini dikuasai oleh Mamalik, berubah rajanya namanya Fir'aun, kaum durjana.
diktator. Fir'aun itu artinya diktator. Fir'aun kayak presiden di Indonesia namanya presiden gitu, pimpinan tertingginya begitu. Jadi itu gelar Fir'aun begitu. Tapi Fir'aunnya Nabi Musa ini namanya Walid bin Mus'ab. Itu Fir'aunnya Nabi Musa gitu, yang ketemu sama Nabi Musa. Kan sebelumnya ada Fir'aun. Ini Fir'aun Nabi Musa ini banyak sekali kejadian-kejadian lucu yang ada pada Fir'aun yang bareng sama Nabi Musa. Satu hari setan datang, iblis datang ke rumahnya Fir'aun. Diketok rumahnya, tok tok tok, man bil bab. Siapa yang di pintu itu? Siapa itu? Begitu kata Fir'aun, istananya ada yang ngetok. Fir'aun lagi duduk. Siapa itu? Dijawab dari luar tuh oleh setan tuh, iblis. Masa Tuhan kagak tahu siapa yang di pintu? Ya kalau Tuhan mau kudunya tahu yang di pintu siapa. Tuhan kok kagak tahu? Tuhan apaan? Begitu kata iblis sama Fir'aun. Kata Fir'aun, jawabnya, siapa yang di pintu? Man bil bab. Dijawab, iblis. Saya iblis. Pakai canda-canda lagi. Begitu kata itu Fir'aun. Dibuka pintunya, ngobrol. Begitu. Maka ditanya, ente ini iblis masuk neraka selama-lamanya? Iya. Penyebabnya apa? Maka kata iblis, saya enggak mau sujud sama Nabi Adam, dan saya pernah usul sama Nabi Musa, musuh ente. Usul, saya pengen taubat. Bagaimana biar tobat saya diterima dan supaya saya masuk surga? Begitu kata iblis, supaya masuk surga. Gimana cara taubatnya? Kata Nabi Musa, sebentar saya mau munajat ami Allah. Takut ente bohong. Enggak, serius. Saya mau taubat. Iblis ada di dalam kitab An-Nawadir ini yang diceritain. Imam Al-Qalyubi tuliskan. Maka munajat Nabi Musa kepada Allah, dapat jawabannya. Sampai nama iblis, iblis kalau taubatmu benar, ente serius taubat benar, pengen taubat. Bagaimana cara taubat saya? Kata Nabi Musa, ente kalau benar-benar taubat, ente sujud di kuburan Nabi Adam. Suruh sujud di kuburan Nabi Adam. Dibilang begitu, iblis mengkelap. Hidupnya gua ogah sujud sama dia, udah mati gua suruh sujud di kuburan, elek gue, elek. Begitu, ogah begitu. Iya, tetap nama juga iblis. Emang ablasa yublisu, ablasan. Yang kagak iblis tuh kagak mau, dia kagak mau. Ini yang menyebabkan saya masuk neraka, karena saya tidak mau sujud sama Adam. Justru yang lebih parah ente tuh, Fir'aun dituding-tuding. Bahaya ente di akhirat. Kata Fir'aun sama kata iblis sama Fir'aun, bahaya bagaimana? Ente ngaku jadi Tuhan, parah. Saya aja yang hebat kayak begini nih, kagak berani ngaku jadi Tuhan. Kagak.
cuman kagak sujud sama Adam, masuk neraka. Ente jadi saingan Tuhan, bahaya ente. Aneh aja kagak pernah berani ngaku jadi Tuhan, kagak berani aneh. Lo aneh neraka selama-lamanya, apalagi ente yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, diketuk pintunya jemana kagak tahu lagi. Gitu. Pintu begitu berani-berani ngaku jadi Tuhan. Bahaya lo, tar di akhirat repot lo. Aneh aja neraka, yang padahal kagak mau ngaku jadi Tuhan. Aneh enggak berani ngaku jadi Tuhan. Aneh cuma kagak patuh sama perintahnya doang. Begitu. Maka Fir'aun dibilang begitu, terenyuh hatinya. Akhirnya musyawarah, menurut ente apa aneh ini pensiun aja jadi Tuhan, berhenti aja jadi Tuhan, begitu kata Fir'aun. Bagaimana buat ente? Saya mikir ngeri juga ya. Lu aja kagak berani ngaku jadi Tuhan, kagak sujud sama Adam, neraka. Gua jadi saingan Tuhan, bener juga. Neraka ini. Gimana? Apa berhenti aja saya jadi Tuhan? Iblis emang kerjanya nyesatin. Jangan berhenti. Lu ngapa jangan berhenti? Apa dikata kalau sampai beredar di koran-koran ada mantan Tuhan? Begitu. Enggak enak. Tuhan kok ada mantannya. Iya juga ya. Iya tadinya ente dihormati jadi kagak. Ya udahlah, udah kagak. Kalau begitu, ini ada cerita ini di kitab, bukan saya ngarang-ngarang ini. Ada. Ini kita cerita Fir'aun di ujungnya, prolog aja saya mah buat menghantarkan materi ini. Di akhirat Allah panggil aina Fir'aun. Mana itu Fir'aun? Yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, sombong sekali dia. Begitu. Maka malaikat seret, ada cirinya Fir'aun, pakai mahkota api, palanya udah ada apinya. Begitu. Maka kemudian, nih ya Rabb, orang yang dulu ngaku jadi Tuhan, sombong banget. Mana yang orang yang berotak Fir'aun, sombong banget. Begitu. Mana yang dulu di dunia pernah sombong-sombong, sama orang miskin sombong, orang yang tukang sombong, yang diktator, jadi pemimpin bukannya Diponegoro, nipu negoro, barangkali begitu ya. Begitu. Wong pangeran ada dua, ada Diponegoro, pangeran nipu negoro. Mana tuh yang kayak begitu tuh? Yang menyengsarakan rakyat, itu semuanya di bawah ketiak Fir'aun. Yang sombong-sombong pemimpin itu, yang diktator menyengsarakan rakyat segala macam, habis semuanya pada baris, termasuk orang-orang yang sombong, timbang jadi RT banget sombongnya luar biasa. Habis nih, habis. Yang kayak begini, semuanya baris di bawah Fir'aun. Yang pejabat-pejabat sombong, semuanya masuk. Padahal apa yang kudu disombongi? Manusia dari mani. Mani itu menjijikan. Badannya isinya darah. Darah itu jijik. Keluar dari hidung ingus, mimis jijik. Keluar air mata dari kuping, apa tuh? Jijik juga, jijik man. Yang kita buang tiap hari jijik. Mana yang harus disombongin? Ndak ada yang mulia. Andai ada kemuliaan di kita, kita mau ngaji. Ini bukan karena kita, karena Allah kasih taufik ama kita kuat duduk di majelis ilmu. Ada orang yang badannya lebih sehat dari kita. Ada orang yang rumahnya lebih dekat dari kita. Enggak bisa untuk ibadah.
Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyatakan la tufrihu qata'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Jangan ibadahmu membuat kau bangga, jangan membangga-banggakan akan kau oleh ketaatan, jangan kau sombong lantaran ibadah. Kalau mau bangga, banggain Allah yang ngasih kemampuan ibadah. Itu syukur namanya. Karena Allah kasih kemampuan ibadah. Rajin ngaji nih, gue gitu loh. Bukan begitu. Allah kasih taufik sama saya. Alhamdulillah, doain beristiqomah di dalam ibadah. Begitu. Orang-orang yang sombong di dunia reseh begitu, yang kaya-kaya begitu tuh, itu baris di ketiak Fir'aun. Karena Fir'aun di depan digiring ke neraka. Yang sombong-sombong di dunia sombong. Ada yang nyombongin guru gua lu apa? Guru begitu, ibadah kagak apa kagak, sombong. Ini disebutnya parah banget. Kayak orang miskin, teman gue nih habis kebeli motor, teman gue, lu punya apa? Sombong punya orang lagi. Begitu, apa yang mau disombongin? Nggak ada kita yang disombongin, nggak usah. Begitu, nggak usah. Begitu. Itu sebab orang sombong kelak bareng sama Fir'aun masuk neraka. Terserah kita. Apa milih tawadhu? Kayak bulan tawadhu. Apa tuh bulan? Tinggi di atas tapi bisa dinikmati dari bak, dari ember. Nikmat bulan dekat, indah banget. Tinggi orang, tapi bisa dinikmati dari ember, dari bak. Begitulah orang-orang yang tawadhu, tinggi derajatnya, tapi berbaur bersama orang-orang rendahan. Itulah orang yang tawadhu, enggak merasa tinggi sendiri, bareng-bareng bersama yang lain, bergaul, tidak eksklusif begitu, tidak ada pembatasan. Jangan kita. Kibir ini sifat Allah. Kalau Allah boleh sombong, emang semuanya Dia punya. Kalau yang kita punya titipan, ilmu titipan, harta titipan, apa aja titipan, tidak bisa kita sombong. Karena bakal bareng sama Fir'aun. Kemudian Allah panggil lagi, mana orang yang namanya Qabil, putra Adam. Dulu Nabi Adam punya anak Qabil am Habil. Habil ini kurang ganteng, ya bahasa kampungnya jelek, ya jelek aja, dan halusnya ganteng, kurang ganteng. Kalau Qabil ganteng, tapi suruh nikah nggak boleh, sebab Nabi Adam sekali ngelahirin bareng. Kalau ganteng, pasangan lahirannya cantik. Kalau jelek, pasangan lahirannya jelek. Itu begitu, selalu begitu. Tidak boleh dalam syariat Nabi Adam menikah bareng sekembaran. Bolehnya kakak sama adik, adik sama kakak. Boleh dalam syariat Nabi Adam. Kalau nggak boleh, nggak ada kita. Karena yang punya kakak sedunia cuma dia doang. Nabi Adam mau nyari besan kemana? Maka syariatnya boleh saudara nikah sama saudara. Yang penting jangan bareng kembarannya. Itu larangan. Maka enggak terima Qabil menikah dengan saudaranya Habil. Enggak terima aturan Allah begitu. Maka kemudian Qabil membunuh Habil. Habil mati terbunuh. Yang membunuh Qabil ternyata saudara bisa ribut sama saudara. Saudara bisa bunuh-bunuhan sama saudara. Bisa jadi sebab ada gurunya dulu.
Qabil ama Habil. Maka Qabil dipanggil, malaikat datengin itu Qabil, dirantai, diborgol. Ini ya Rabb. Maka Qabil itu kemudian kumpul. Di bawah Qabil orang-orang yang ngiri, yang dengki. Ada tetangganya maju, dia gedek di hatinya, gedek, hasud. Ada temannya naik pangkat, paling juga nyogok nih, nyogok. Udah buruk sangka aja, hasud. Orang yang ngiri kayak model begini nih bakal bareng masuk nerakanya ama Habil. Sebab Habil berangkat gara-gara hasud. Hasud, tidak terima. Habil yang jelek dapat bini cakep, enggak terima. Yang kayak begitu bareng sama Qabil masuk neraka karena hasud. Makanya Nabi larang jangan sampai kita ada hasud. Hasud itu tamanni zawalin nikmat minal ghair, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain, walaupun bukan kembali kepada kita. Ada teman maju enggak setuju mulu, rese, begitu rese. Yang kayak begini orang sebut rusuh, bahasa orang Betawi sebut sengke. Ada sengke, apa itu sengke? Ada bahasa di kampungnya ada. Nah itu yang kayak begitu tuh patut diduga asalnya dari tanah sengke. Ya sengketa. Begitu, karena manusia tuh asalnya dari tanah maka disebut sengketa, tanah sengke. Gitu. Ini orang juga asal muasalnya dari sono, dari tanah sengketa. Tandanya rese, rusuh, sengke. Begitu. Bareng ama Qabil, walayatubillah, masuk neraka. Termasuk orang yang tukang bunuh orang, mati belum taubat, bareng ama Qabil di neraka. Begitu digiring sama Allah ke neraka. Emang dia demen ngikuti torekatnya. Torekatnya apa? Kesukaannya apa? Tergantung kesukaan dia mati. Kemudian Allah panggil lagi Ka'ab bin Ashraf, pimpinan Yahudi. Paling resehnya Yahudi Ka'ab bin Ashraf. Usulan-usulannya yang kagak-kagak. Abu Jahal kebingungan, ngapain lagi ini ngejebak Nabi Muhammad. Panggil aja Ka'ab bin Malik, panggil. Begitu, panggil dia. Begitu, untuk kemudian ngetes Nabi Muhammad. Udah apa aja, idenya bisa banget. Ini Yahudi rese, Ka'ab bin Ashraf. Begitu, termasuk Abu Jahal. Begitu. Apa itu Ka'ab bin Ashraf? Ka'ab bin Ashraf mah kebenaran udah depan mata. Ini Nabi udah ada di depannya. Dia udah tahu cirinya dari ujung pala sampai ujung kaki. Kayak macam Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, pendeta Yahudi. Ketika lihat ciri-ciri Nabi Muhammad lengkap dari ujung pala sampai ujung kaki, udah enggak pakai nanya mana mukjizatnya. Enggak, udah pas. Alisnya kenon, bibirnya ininya udah. Nabi akhir zaman, syahadat, masuk Islam. Tapi bisik-bisik masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Nama aslinya Hasin, nama asli yang diberikan oleh bapaknya. Salam bapaknya. Masuk Islam diganti oleh Nabi. Ente kasih nama Abdullah. Abdullah masuk Islam.
Abdullah bin Salam terkenal dalam berbagai macam kitab tafsir banyak menghiasi. Abdullah bin Salam, kata dia ketika masuk Islam, Nabi jangan bilang dulu kalau ana masuk Islam, terus ana punya mau Nabi tanya tentang siapa ana di hadapan orang-orang Yahudi. Nabi tanya, wahai orang-orang Yahudi, menurut kalian Abdullah bin Salam itu apa komentarnya? Bagaimana menurut kalian sosok orang yang namanya Abdullah bin Salam? Maka Yahudi bilang, khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyarin. Abdullah bin Salam itu orang baik, orang mulia, bapaknya mulia, engkongnya mulia, datuknya mulia. Huwa roisuna, dia pimpinan kami, orang mulia, tidak ada cacatnya. Emang dia orang hebat, bapaknya hebat, kakeknya hebat, datuknya hebat. Alim, bapaknya alim, datuknya alim, buyutnya alim. Udahlah, segala macam pujian dari berbagai macam kalangan Yahudi memuji Abdullah bin Salam. Nabi tanya, bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam, mengakui kebenaran Taurat? Tidak mungkin. Dia orang yang cerdas, dia pimpinan kami, tidak mungkin dia masuk Islam. Dia orang baik, orang mulia, bapaknya mulia, engkongnya mulia, enggak bakal jadi rendah dengan masuk Islam. Keluar Abdullah bin Salam di depan orang Yahudi, Nabi lagi pidato, diri samping Nabi, syahadat kenceng banget, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung yang pada diri di bawah, Muhammad, saya ralat, tadi salah saya ngomong, tadi salah. Yang benar tuh orang bejat, bapaknya bejat, engkongnya bejat, datuknya bejat, itu yang benar. Kata Abdul bin Salam, tuh lihat Yahudi kayak begitu tuh. Kalau nggak sepemahaman, udah aja langsung. Kata Abdul bin Salam, begini nih wataknya Yahudi, dengki, gitu. Maka orang-orang iri-iri itu namanya Yahudi. Yahudi itu watak dasar Yahudi, iri, watak dasarnya. Maka kita nggak usah pusingin yang kayak begitu. Kalau ada orang ngiri, kita nganan. Kalau nggak lurus, nggak usah pusing. Begitu, biarin, biar ngiri sendiri dia. Begitu, artinya jangan dipusingin, ndak bakalan kita. Begitu. Ka'ab bin Ashraf termasuk orang yang menolak kebenaran itu. Wong ade alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka yang diberikan Alkitab oleh Allah, mereka faham tentang hakikatul Muhammadiyah. Mereka mengerti tentang sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ujung kepala sampai ujung kaki, tahu siapa Nabi Muhammad, bagaimana hidupnya dan bagaimana. Cuman segelintir orang dari mereka menyembunyikan kebenaran. Rajanya namanya Ka'ab bin Ashraf. Panggil nama Allah, Ka'ab bin Ashraf. Dibawa oleh malaikat. Mana lagi orang yang tukang ngumpetin kebenaran? Bawa malaikat. Maka orang-orang yang tukang ngumpetin kebenaran, kebenaran ditutup-tutupi. Begitu, pakai mendukung LGBT lah. Yang kagak, saya paling tidak ngerti yang dukung tuh. Mau judulnya Komnas HAM ke, mau judulnya guru besar ke, dosen ke, kalau mau dukung pengennya saya, lu juga andai perempuan, lu kudu punya lakinya perempuan. Pas kalau ngedukung tuh.
Begitu. Andai lu Komnas HAM laki-laki yang ngedukung lu, gua pengen lihat bini lu laki-laki, baru benar. Lu namanya main di dua kaki. Begitu, menutupi kebenaran yang ada dalam dadamu. Kamu pilih bininya perempuan, itu yang benar. Kenapa ini benerin juga? Begitu. Di mana kebenaran itu? Yang kayak begini nih, kumpul bareng Ka'ab bin Ashraf, tukang menutupi kebenaran. Begitu. Yang kayak begitu. Yang kagak-kagak, yang kayak begitu. Begitu. Jangan menutupi kebenaran. Bilang begitu. Begitu. Kalau ada bocah umur 7 tahun belum sunat, nasihatin. Lo belum hitan, belum sunat, belum layak jadi gubernur, belum sunat dulu ya. Gitu. Sudah sunat. Begitu. Jangan nutupi kebenaran. Kebenaran adalah semua kebenaran dan tidak bakal tertukar. Kebenaran tidak bakal memihak. Kalau memihak, pembenaran namanya. Maka orang-orang yang menutup kebenaran bakal bareng dengan Ka'ab bin Ashraf. Jangan tutupi yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Kemudian Allah panggil, mana Abu Jahal? Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Ini mohon maaf, saya ingetin lagi dan saya ingetin lagi. Abu Jahal bukan paman Nabi. Jangan sekali-kali kita mengata Abu Jahal paman Nabi. Lurusin kalau ada mubalik tuh. Abu Jahal paman Nabi, kurang ajar dia. Begitu. Jangan ceramah dulu kalau belum tahu sejarah. Begitu, ngerusak sejarah akhirnya. Yang kagak. Begitu. Bikin acak-acakan. Ada lagi yang bilang begitu, Nabi disusui oleh Siti Asia, tinggalnya di kampung Sa'diyah. Aduh ampun banget dah. Puyeng sama kita. Abu Jahal itu hendak ketemu garis keturunannya sama Nabi. Dan dengkinya Abu Jahal juga, ketika ditanya, Abu Jahal menurutmu Muhammad tukang bohong enggak? Marah Abu Jahal kalau ditanya berdua. Sembarangan. Dari kecil tuh Muhammad itu amanah, kagak pernah bohong. Muhammad itu penyair bukan? Ya Allah, gue tahu lagu apa juga tahu. Begitu. Yang namanya syair. Tapi kenapa ente gak ikut? Bukan dari keluarga anak, enggak seketurunan dengan anak. Begitu. Yang pamannya Nabi Abu Thalib, paman Nabi itu. Begitu. Terus siapa lagi paman Nabi? Abbas, paman Nabi yang Islam itu. Mana lagi? Abbas. Siapa lagi itu? Abbas. Begitu. Paman Nabi banyak, ada Haris, saudara bapaknya. Abu Lahab itu baru dikata paman Nabi, Abu Lahab. Jangan dibalik, Abu Lahab tuh. Itu menyebut Abu Lahab, Abu Jahal. Begitu. Abu Jahal tidak ada keturunan Nabi. Ini enggak beriman sama Rasul, lantaran bukan keturunan. Orang-orang yang kayak begitu menyombongkan keturunan, ogah mau mengotak-kotakan. Jangan ngaji dia sama dia, bukan bangsa kita, enggak sekampung dari kita. Ini namanya mengotak-kotak, kayak Abu Jahal. Jangan, kita ngaji sama mana aja. Kebenaran kudu diikuti sebagai kebenaran. Imam Bukhari bukan orang Arab, dia dari Uni Soviet. Imam Abu Dawud bukan orang Arab, dia orang Sijistan gitu. Dan hampir rata. Bahkan
yang nyarah-nyarahi kitab hadis hampir rata, yang hampir sekarang ada dari India, Mubarak Puri, Sunan Nabi Dawud aja Mubarak Puri yang nyarahi. Tapi diterima oleh dunia Islam, sebab Islam yang dihargai kebenaran. Biar dia bukan orang Arab dihargai, maka Nabi sampaikan Salmanu minna ahlu baiti. Salman itu keluarga kami. Muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Itu begitu. Maka Abu Jahal, orang-orang yang menolak kebenaran lantaran bukan seketurunan, itu bakal kumpul bareng Abu Jahal. Kemudian ada namanya Walid bin Mughirah, tukang menghina sama orang-orang miskin. Muhammad pengikutnya orang-orang miskin. Begitu, sama orang miskin menghina. Tukang menghina itu bareng dengan Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini Nabi sebut Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini Walid bin Mughirah. Luar biasa. Luar biasa. Orang paling diktator. Quran dibaca sama dia, ketemu lembaran Quran dipanah. Lantaran dia ada tulisan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd itu, wa khaba kullu jabbarin anid. Ay, ngehina gue nih Quran. Kan dia orang Arab ngerti artinya, kalau kita kan kagak. Gitu. Toib aja kalau kita. Qori itu ngerti kagak. Orang Arab paham. Tersinggung. Langsung Quran dipang-pang, dipanah, cupret, hancur berkeping-keping. Dia jago syair. Orang Arab pandai sastra. Langsung aja dia nyanyi. Habis begitu nyanyi, atu itu kulla jabbarin anidi waha anadzaka jabbarun anidu idza maji tarabbaka yauma hasyrin faqul ya rabbi mazzaqanil walidu. Begitu nyanyi dia. Ente ancem-ancem Quran, orang yang diktator, nih orangnya. Yang ente sebut diktator, nih diktator, nih orangnya. Karena itu gua panah berkeping-keping idza majita rabbaka yauma hasrin. Bila engkau Quran datang sama Tuhanmu di hari kiamat, ada percaya juga di hatinya di hari kiamat. Fakul, bilang sama Tuhan ente, mazzaqanil walidu, yang ngancurin berkeping-keping orangnya Walid, nih orangnya, bilang nanti di akhirat. Maka Nabi sampaikan Walid bin Mughirah Fir'auni hadhil ummah. Walid bin Mughirah Fir'aun daripada umat ini. Begitu. Maka orang-orang yang model Walid bin Mughirah itu bakal dikumpulin di akhirat bersama Walid bin Mughirah. Ada orang di dunia tukang nyanyi mulu, jadi biduan gitu, dikit-dikit nyanyi. Termasuk juga yang demen namanya nyanyi begitu, ikut inilah lomba nyanyi. Ya Allah, yang agak-agak kadang emak-emak begitu gitu, Akademi Asia lah begitu, yang agak-agak emak-emak nyanyi, yang tukang nyanyi nih lagunya agak-agak. Ini barangnya namanya Umrul Qais. Umrul Qais itu jago nyanyinya jahiliyah, tukang nyanyi bareng sama dia. Ala kulli hal, kesimpulannya orang tergantung yang yang dicintai. Bareng sama siapa, cintanya sama siapa, bakal kumpul bareng dia. Tergantung. Walaupun kita nggak ibadah kayak dia, walaupun, maka ulama bilang apa itu? Almar'u ma'aman ahab wa illam ya'mal bi amalih. Orang itu bakal bareng sama yang dicintai walaupun ibadahnya tidak sama seperti mereka. Anjing Ashabul Kahfi cinta sama Ashabul Kahfi, masuk surga walaupun Ashabul Kahfi sholat, anjing mau kagak. Ashabul Kahfi zikir, anjing kagak. Cinta.
karena ini bakal menghantar menuju ke sana. Maka tergantung kita cintanya mana, bakal terbukti pada waktu kita wafat. Kalau cintanya ama bola, matinya lagi main bola. Kalau cintanya ama main sepeda, matinya lagi main sepeda. Kalau cintanya sama motor gede, matinya sama motor gede. Kalau cintanya sama mancing, matinya mau berangkat mancing, mati. Nyebur kadang di sumur. Itu begitu, tergantung cintanya. Cintanya apa? Ini bakal teruji semuanya. Cintanya kemana? Maka jadikan cinta-cinta orang soleh itu menjadi dasar kita. Kayak Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa. Ku cinta orang baik, saya sih belum baik. Masya Allah, kayak Imam Syafi'i aja yang muridnya Imam Ahmad, hafal hadis 1 juta hadis muridnya, ngaku belum baik. Kali aja dengan cinta orang baik aku dapat syafaat. Lagi muji Imam Ahmad, saya cinta orang soleh. Imam Ahmad dengar, waduh, begitu. Balik Imam Ahmad, temu Imam Syafi'i, tuhibbus salihina wa anta minhum wa anta min ahli syafa'ah. Engkau cinta orang soleh, engkau juga orang soleh, pakai pura-pura aja gitu. Engkau bisa memberi syafaat aneh, tolongin aneh ya Imam Syafi'i ya, kalau nanti di akhirat kan depan Allah. Engkau Imam Ahmad tolongin aneh, begitu, kayak begitu. Orang-orang baik, enggak kayak kita. Lu pengen ditolong sama gua enggak di akhirat, udah ngancep banget. Kayak udah pasti selamat aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu belum tentu. Begitu belum tentu. Jangan begitu. Jangan. Ala kulli hal yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Pada hari kiamat Allah bakal panggil tiap orang bersama grup mereka. Grup mana dia? Demennya tergantung. Demennya sama grup artis, bareng sama artis. Begitu. Tergantung cinta mana. Maka di rumah-rumah gambar-gambar artis buang-buangin. Jangan kagak. Jangan nggak usah buang-buangin. Yang gambar-gambar itu nanti orang gua nih demennya ini nih demennya. Nggak usah. Begitu. Ganti ya gambar yang baik-baik. Gambar apa kalau enggak kayak gambar pohon kayak apa kayak dah. Yang adem apa yang itu. Gambar daripada gambar-gambar begitu yang kagak. Nyelamatin juga kagak demen begitu. Nggak usah. Kita demen orang-orang baik, supaya kita dikumpulin di akhirat bersama orang baik. Amin Allahumma amin. Segini aja dah. Begitu. Masih satu lagi ini, belum kita cerita surga. Ini cerita neraka masih. Inna ashabal jannati, tar cerita surga. Emang di mana-mana kalau yang enak-enak belakangan. Lihat jamu. Yang pertama kan pahit-pahit dulu, ujungnya iya manis. Ya ntar nih surga. Habis ini nih sabar. Cerita neraka dulu. Orang baca Yasin nggak mau baca Yasin. Apaan orang kematian yuk, bacanya Yasin mulu. Cerita kematian kek dia gak paham. Yasin tuh isinya urusan mati mulu yang diomongin akhirat. Makanya dipilih suruh baca surat Yasin. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya di materi ini? Kalau nggak ada, doa aja. Kita baca Fatihah. Duduk di majlis ilmu, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah kabul hajat-hajat kita. Allah luaskan rezeki kita yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan di hati kita rasa cinta kepada para solihin, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada solihin, dan cinta kepada amaliyah yang menghantarkan kita meraih cinta kaum salihin. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' a'malina wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu wasallam ala khairil nabiyyi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.